Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salinan SPD calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap Lima Karya Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara untuk pra observasi bersama Bu Perayanti Puspaningrum SPD. Beliau merupakan guru PKN di SMP Negeri 1 Atap Lima Karya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ina. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu Pera, hari ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol tentang pra observasi yang akan Ibu lakukan pembelajaran besok ya. Nah, sebelum itu makanya saya akan menyampaikan tujuan dari obrolan ini untuk mengetahui dan melakukan refleksi apa yang akan Ibu Pera lakukan ke depan. Kemudian di proses observasi kelas itu juga kita akan melakukan refleksi untuk mengetahui juga pembelajaran sejauh mana yang sudah Ibu lakukan ya. Nah, nanti sebelum kita melakukan observasi kelas ini, maka dilakukanlah percakapan awal ini. Nah, percakapan awal ini sebenarnya bertujuan untuk agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri untuk tampil mengajar seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, saya ingin diskusikan bersama Ibu sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai dari aspek pengetahuannya, peserta didik mampu menjelaskan makna peraturan perundang-undangan. Untuk dari aspek keterampilannya, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, kalau dari sana Bu, dari tujuan pembelajaran itu kira-kira apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran ini? Pembelajaran yang sesuai dengan sintak model problem based learning atau PBL yang nanti akan saya gunakan di kelas. Oke, terima kasih kalau gitu. Nah, untuk mencapai area pengembangan ini yang Ibu capai itu, yaitu untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan sintak model PBL seperti itu ya Bu. Kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan untuk melakukan pembelajaran yang menggunakan model PBL ini? Strateginya saya memahami sintak model pembelajaran PBL, dan yang kedua menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Oke, baik Ibu, kalau begitu kira-kira kapan nih pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan ini? Pembelajarannya insya Allah besok ada jam saya di kelas 8A jam ke-7 sampai jam ke-9. Oke, berarti besok pembelajaran akan dilakukan di jam 7 ke jam 9 di kelas 8A. Begitu ya Bu. Nah, terima kasih Ibu sebelumnya. Nah, ini butuh saya juga informasikan bahwa nanti selama Ibu melakukan pembelajaran, saya akan melakukan pencatatan dan minta izin untuk mendokumentasikan dalam bentuk video selama proses pembelajaran. Nah, nanti juga setelah proses pembelajaran ini, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi di pasca observasi yang insya Allah akan dihadiri oleh pelajar praktek kami, yaitu Bapak Ujang Rahmat Slamet, SPD MPD. Dan dari sana nanti kita akan melakukan refleksi bersama gitu, apa yang telah Ibu lakukan di proses pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup percakapan kali ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah melakukan obrolan-obrolan ini? Setelah ngobrol sama Pak Inan hari ini, saya jadi lebih siap dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, karena sudah jelas apa yang akan dilakukan nanti di kelas. Oke, baik, terima kasih Ibu kalau begitu. Ya, sampai ketemu lagi nanti di kelas ya untuk kita melakukan observasi. Tetap semangat, semoga proses pembelajarannya lancar dan kita bisa melakukan hal terbaik untuk siswa kita. Jadi kita tetap berpihak kepada murid. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin.
Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya berdoa dulu. KM, ya, stop. Pimpin teman-teman yang berdoa. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ya. Semoga Salsa bisa sehat dan bisa sekolah. Semua sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelum belajar, seperti biasa kita baca buku pelajaran selama 5 menit. Mulai dari sekarang, ibu kasih waktu 5 menit. Kalian baca tulisan yang minggu kemarin. Oke, sudah. Kalian beri tanda untuk dilanjutkan membaca minggu depan. Ya. Kita belajar materi bab baru. Judulnya sudah ada, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Diharapkan kalian paham materi ini, kalian menjadi warga negara yang patuh terhadap aturan atau undang-undang. Yang paling simpel, kalian mematuhi aturan di mana? Di sekolah. Di sekolah ada aturan yang namanya tata tertib. Sekarang makanya masih ada yang ingat nggak materi minggu lalu mengenai apa? Mengenai apa coba? Masih ada yang ingat? Melaksanakan dan mempertahankan undang-undang Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada 5 unsur yang tidak boleh dengan adanya adendum, yaitu Undang-Undang Dasar isinya tidak boleh, intinya tidak boleh diubah. Ya. Sekarang hari ini lanjut kompetensi inti yang kalian harus capai untuk materi bab ini. Kalian baca yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kita mayoritas agama Islam, berarti melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan, merangkai, memodifikasi dan membuat dan merana abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya. Kalian baca. Pertama, menjelaskan makna peraturan perundang-undangan, mendiskusikan tata urutan. Yang keempat, satunya menerapkan makna peraturan, dan yang ketiganya menunjukkan hasil diskusi tata urutan dalam undang-undang nasional. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau mengadakan pre-test untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Kalian tulis saja di buku tulis jawabannya saja. Kalian tulis jawabannya saja.
teknik penilaian pada bab ini sampai pertemuan nanti keempat. Penilaian yang pertama sikap spiritual kalian, yaitu sikap bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Contohnya kalian berdoa sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Kalian mengucapkan salam sebelum atau setelah bertanya. Kemudian sikap sosial. Di sini minggu ini sikap sosial yang dinilai yaitu sikap disiplin. Pertama, kalian masuk ke kelas tepat waktu. Tadi masuk ke kelas tepat waktu semua ya? Yang kedua, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu nanti pada saat mengerjakan LKPD. Yang ketiga, mengenakan pakaian seragam sesuai tata tertib. Ya, yang terakhir penilaian keterampilan. Nanti yang ditanya kemampuan bertanya, kemampuan menjawab atau berargumen, dan kemampuan memberikan saran atau masukan ke kelompok lain. Itu yang penilaian untuk minggu ini. Lanjut, sebelum saya memperlihatkan materi, ada yang mau bertanya, apa yang kalian tangkap dengan kata-kata di atas? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang mau bertanya? Siapa? Hesti, apa yang mau ditanyakan? Apakah setiap negara punya undang-undang? Pertanyaan bagus. Saya tulis dulu di sini untuk kita bahas pada apakah setiap negara memiliki undang-undang. Ya, pertanyaan bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa Rani? Ya. Bagaimana jika seseorang tidak tahu undang-undang? Bagaimana jika seseorang tidak tahu hukum atau undang-undang? Bagaimana Tidak ada yang nanya lagi? Masih ada yang mau bertanya? Ada. Oke, 2 pertanyaan bagus, nanti kalian jawab pada sesi diskusi. Sekarang kalian bentuk menjadi 4 kelompok. Boleh duduk per kelompok, silakan. LKPD dan bahan ajar. Kalian kerjakan bersama. Itu ada setiap kelompok ada 3 ya. 3 pertanyaan. Ditulis, ada seorang yang menulis di LKPD dan yang lainnya tulis di buku masing-masing. Jangan sampai kalian tidak dapat apa-apa setelah pulang belajar hari ini. Ya, kalian bagi-bagi mencari jawabannya. Bisa mencari di internet dan buku paket. Ya, silahkan boleh mengerjakan. Sambil kalian mengerjakan, saya akan berselisih menilai sikap kalian. Dan kalau ada yang tidak kalian pahami, boleh tanya. Tapi jangan nanya jawaban.
Pelaksanaan praktik dengan hiburan. Oke, sudah selesai waktunya. Sekarang presentasi, silahkan kelompok 1 maju perwakilan 3 orang. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan kelompok 1. Perkenalkan dulu siapa dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Ada hubungannya pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan. Tentu saja ada hubungannya. Jika kita melaksanakan tata tertib, maka kita sudah mewujudkan tujuan perundang-undangan. Serta tata tertib yang kita laksanakan itu berasal berdasar dari undang-undang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sudah sangat baik. Kesimpulan dari materi keseluruhannya, yaitu segala aturan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat merupakan peraturan atau hukum. Yang pertama, menunjukkan sikap bersyukur sebagai bentuk menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sudah? Post test, siapkan buku tulisnya. Nanti kalian kerjakan, tulis isinya saja. Lanjut untuk minggu depan, kita masih di bab yang sama, namun mengenai penyusunan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salinan SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi masih bersama rekan saya Bu Pera Puspa Ningrum dan pelajar praktek Bapak Ujang R. Slamet. Assalamualaikum Bu Pera. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam. Saya mohon izin Pak Ujang untuk melakukan percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan di pembelajaran observasi di kelas. Oke. Gimana kabarnya Bu Pera? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, seperti yang kemarin saya janjikan dengan Bu Pera bahwa setelah melakukan observasi kita akan ada obrolan-obrolan untuk pasca observasi seperti itu. Nah, Bu Pera, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, sehat juga. Oke Bu Pera. Nah, tujuan kita untuk melakukan
percakapan pasca observasi ini, yaitu kita ingin menggali refleksi dari proses pembelajaran yang sudah Bu Vera lakukan kemarin, seperti itu ya Bu Vera ya. Nah, saya ada beberapa yang ingin saya gali dari pembelajaran yang sudah Bu Vera lakukan. Yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu atas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Perasaan awalnya tegang ya Pak, karena seperti dilihatin gitu diobservasi, oke. Tapi lama-lama karena sudah mengalir saja, jadi alhamdulillah lancar sih Pak. Oke, baik, berarti ada perasaan juga tegang ya, tapi berikutnya juga enjoy ya, karena kita juga kan melakukan observasi bukan untuk melakukan penilaian, kita sama-sama untuk melakukan refleksi. Baik Bu Vera, nah bisa disampaikan kembali Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran yang disampaikan di kelas itu Bu? Pembelajarannya menggunakan model PBL, sehingga saya menyesuaikan dengan sintaks model pembelajarannya. Kemudian untuk pengetahuan, di sini saya menggali peserta didik supaya bisa menjelaskan makna peraturan perundang-undangan, sedangkan di ranah keterampilannya peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi. Oke, berarti area pengembangan ini Bu Vera itu mau menggunakan sintaks PBL itu ya, untuk menggali pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memahami perundang-undangan. Baik Bu Vera, menurut Bu Vera area pengembangan yang hendak Ibu capai itu sudah tercapai atau belum? Sejauh ini sudah berjalan baik ya, tapi masih ada sedikit kekurangannya Pak. Karena dari siswa yang masih belum terbiasa dengan model pembelajaran tersebut, dan dalam kelompoknya tuh masih kelompok besar gitu. Jadi ada siswa yang hanya diam gitu, menunggu temannya gitu. Jadi masih ada kekurangan karena keaktifan siswa itu belum tergali seperti itu ya. Oke, baik. Nah, menurut Ibu apakah kekurangan atau kendala yang Ibu rasakan saat itu, saat melakukan pembelajaran itu di dalam kelas? Oke, ini salah Pak. Nah, kira-kira apa penyebab menurut Ibu kekurangan itu bisa terjadi? Ya, tadi yang saya sudah sebutkan, karena anggota kelompok terlalu banyak, kemudian gaya belajar siswa yang macam-macam Pak. Ada siswa yang auditori, kinestetik, dan visual. Tapi pada saat saya membagi kelompok, saya belum mengkoordinir siswa seperti kelompok auditori, visual gitu. Jadi belum ada strategi untuk memisahkan diferensiasi pembelajarannya itu seperti itu. Jadi saya belum melakukan sampai sejauh itu. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira ke depan strategi apa yang harus Bu Vera laksanakan? Yang pertama mungkin mengidentifikasi tipe belajar siswa saya, kemudian memfasilitasi dari tipe belajarnya menjadi pembelajaran yang sesuai tipe belajar mereka. Oke, berarti nanti ke depan itu Ibu akan melakukan identifikasi untuk gaya belajar anak-anak itu, sehingga nanti bisa dieksekusi pembelajaran berikutnya. Nah, kira-kira kalau untuk melakukan itu kapan ini mau dilaksanakan? Untuk waktu dekat ini sepertinya belum sih Pak. Mungkin insya Allah secepatnya, mungkin di awal semester. Di awal semester 2. Oh iya, karena ini juga di ujung semester ya. Di ujung semester, jadi akan dilaksanakan nanti di semester 2 untuk mencoba gitu. Oke, baik Bu Vera. Boleh saya untuk menyampaikan pendapat tentang observasi saya? Nah, karena memang seperti yang disampaikan oleh Bu Vera sebelumnya, bahwa area pengembangan Bu Vera itu akan menggunakan pembelajaran dengan model PBL ya, problem based learning. Di situ memang saya lihat sintaks yang udah Bu Vera lakukan itu sangat tertata gitu, mulai dari identifikasi masalahnya sampai anak itu bisa menyajikan gitu, melakukan presentasi. Nah, namun saya melihat mungkin nanti bisa digali lebih dalam lagi untuk kemampuan siswa. Untuk kemampuan siswa di sini memang saya lihat di kelas kita gitu masih banyak anak-anak itu masih malu-malu gitu untuk melakukan presentasi. Nah, mungkin Bu Vera bisa melakukan penggalian lebih dalam lagi untuk memberikan melatih anak melakukan presentasi. Sepakat seperti itu Bu Vera? Oke. Baik Bu Vera.
mungkin itu untuk percakapan kita pada pagi hari ini. Saya tidak sabar juga untuk menunggu bagaimana progres ke depan gitu Bu Vera melakukan di semester kedua untuk melakukan pembelajaran menggunakan PBL ini lebih rapi lagi, untuk menggunakan pembelajaran yang katanya mau ditambahkan dengan diferensiasinya, mau mengidentifikasi gaya belajar anak-anak. Itu menurut saya sangat luar biasa. Mungkin itu percakapan pasca observasi ini Bu Vera. Mungkin Pak Ujang ada yang mau diberikan masukan? Saya kira tadi Pak Inan sudah berusaha mengungkapkan apa yang terjadi dalam pembelajaran, kemudian kendala atau permasalahan apa yang dirasakan oleh Bu Vera, kemudian ke depan agar tidak terjadi permasalahan atau kendala seperti yang sudah dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Bu Vera, kemudian pembelajaran untuk mengembangkan pembelajaran berikutnya, apa yang akan dilakukan, model-model apa yang akan dicobakan. Saya kira sudah komunikasi yang di luar ini sudah mengungkapkan apa yang terjadi dalam pembelajaran, kemudian solusi yang dibutuhkan oleh Bu Vera, yang tadi Bu Vera sudah menyadari kekurangan, kelemahan dari pembelajaran yang disupervisi. Saya kira sudah cukup Pak Inan menggali informasi dari Bu Vera. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih. Ya, itulah mungkin aksi nyata untuk melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Pak Ujang. Sama-sama. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.